Kita bisa nyalakan lampu hijau, lampu merah, atau kedua-duanya. Dan untuk data dari DAT-nya juga sudah tampil di halaman webnya. Atau teman-teman juga bisa buka di web browser seperti ini. Saya nyalakan, nyala. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Idrus Project. Video kali ini saya akan membuat sebuah project Internet of Things lagi, yang teman-teman udah lihat ya di awal pembukaan video. Dan di video kali ini saya juga mau mereview sebuah Internet Starter Kit dari Dr. Math. Nah, buat teman-teman yang masih belum tahu Dr. Math ini adalah sebuah platform edukasi kolaborasi seputar industri 4.0. Media belajar yang menekankan ke pendidikan vokasi, sharing ilmu dan pengalaman, dan juga development project industri 4.0 atau project IoT bareng-bareng di Dr. Math. Di platform Dr. Math, teman-teman bisa belajar tentang Internet of Things, machine learning, robotic, data science, big data, dan juga STEM for kids. Saat ini layanan yang sudah bisa diakses ada Internet of Things, robotic, dan STEM for kids. Yang lainnya masih tahap development. Atau teman-teman kalau tertarik mau join di platform Dr. Math, teman-teman bisa hubungi di nomor WhatsApp yang ada di sini, oke? Dan misalnya teman-teman juga butuh Internet Starter Kit seperti ini yang nanti akan kita pakai buat pembuatan project kali ini, Arduino Starter Kit ataupun komponen elektronik lainnya, teman-teman bisa hubungi di Dr. Math yang ada di Tokopedia. Untuk linknya sudah saya sertakan di deskripsi video. Nah, sekarang untuk video kali ini kita akan coba buka starter kit Internet of Things dari Dr. Math ini. Nah, di sini untuk starter kitnya, untuk development boardnya kita punya Wemos D1 ya. Ini base-nya dari belum fokus. Base-nya dari ESP8266 ya, seperti Note MCU sama. Cuma ini pakainya board seperti di Arduino Uno ya. Jadi kita punya female port seperti ini. Jadi lebih mudah untuk development projectnya. Oke, kemudian di sini ada beberapa resistor dan juga ada LED ya, ada buzzer, ada button. Terus kita punya motor servo di sini. Ada juga potentiometer untuk baca data analog. Kemudian ada sensor ultrasonik. Oke. Ada breadboard ya pastinya untuk mempermudah kita saat development project Internet of Things. Kemudian ada kabel USB juga di sini. Dan ada beberapa kabel jumper. Oke, yang nanti bisa dipakai untuk merakit komponen yang satu ke komponen yang lainnya. Kemudian di sini ada modul relay. Dan di sini ada beberapa sensor ya. Kita lihat di sini ada apa? Oh iya, di sini ada LED ya. Ada LCD ya di sini. Oke, terus yang terakhir kita punya beberapa sensor. Nah, di sini ada sensor untuk sensor apa ini? Ini untuk sensor yang keluarannya datanya pakai I2C ya. Nah, itu. Kemudian di sini ada sensor DAT11 untuk membaca data dari temperatur dan kelembaban. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembuatan project ya. Yang pertama kita akan pakai breadboard ya untuk merangkainya. Kemudian di sini ada Wemos, nanti kita akan pakai yang ini. Kemudian di sini ada DAT11
Jadi kita juga akan pakai DHT11. Terus nanti kita akan pakai resistor. Kita bisa pakai di sini. Kemudian kita juga nanti akan pakai LED ya. Kita pakai 2 aja. Kita ambil yang warna hijau dan warna merah. Oke, yang lain bisa kita masukkan lagi. Oke, untuk resistornya kita pakai 3 ya nanti. Yang pertama 10K untuk pull up dari sensor DHT-nya. Kita bisa ambil 10K. Yang lain kita taruh. Kemudian kita bisa pakai yang 220 ohm. Kita bisa ambil 220 ohm ya. Untuk masing-masing LED 1. Jadi kita perlu 2. Oke. Kemudian kita bisa masukkan lagi yang lainnya di sini. Oke, ini bisa dimasukin lagi untuk next project ya teman-teman. Kemudian kita juga akan pakai coil jumper. Oke, nanti untuk yang DHT kita perlu 3 ya, male to male. Kita bisa cari yang sekalian 3 aja. Oke, di sini langsung ya, male to male 3. Kemudian kita juga akan pakai untuk LED-nya 2 untuk masing-masing LED di sini. Kemudian 2 lagi untuk LED ya. Oke, dan kita perlu 2 lagi untuk power 5 volt dan groundnya. Oke, untuk starter kit daughter mat-nya kita bisa taruh dulu. Kemudian kita fokus ke perakitan. Oke, sekarang kita ke tahap perakitan. Di sini kita siapkan dulu untuk WiMOS-nya dan breadboard ya. Ya, kita bisa pasang di sini untuk DHT-nya. Dan kemudian kita bisa pakai resistor 10K di pin 5 volt dan datanya. Jadi untuk datanya kita bisa kasih pull up ya, supaya untuk pembacaan datanya lebih stabil. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita bisa pasang di sini untuk kabelnya. Seperti ini. Oke, kemudian kita bisa pasang ya untuk power 5 voltnya pakai kabel jumper male to male. Oke, kita bisa ambil 5 volt dan ground seperti ini. Oke, kemudian kita bisa pasang di bagian yang ini. Oke. Setelah kita dapat 5 volt dan groundnya, kita bisa pasang untuk 5 volt dan ground dari DHT-nya. Untuk 5 volt, sini kabelnya warna putih. Kita bisa hubungan ke sini. Kayak sejalur dengan yang ini ya. Bisa pasang, kemudian yang groundnya bisa pasang lagi di yang sini. Kemudian untuk datanya kita bisa pakai di pin D8 di sini. Oke, seperti ini. Untuk DHT udah berhasil dipasang. Kemudian kita bisa pasang untuk LED-nya, ada 2 buah LED ya. Oke, teman-teman nanti bisa lihat aja di wiring diagramnya.
Oke, sekarang untuk perakitannya sudah berhasil. Kemudian kita akan hubungkan papan pengembang kita ke komputer. Kita bisa hubungkan pakai USB. Oke, kemudian kita pasang di port USB yang ada di komputer. Oke, untuk yang pertama kita harus download dulu library-nya. Jika teman-teman udah download, teman-teman bisa langsung ekstrak. Seperti ini, di ekstrak ya. Kemudian untuk yang hasil ekstrakan, kita bisa pindahkan ke sini di bagian user ya, kemudian ke dokumen Arduino libraries, dan teman-teman bisa pastekan aja di sini. Oke, di sini karena saya udah ada, jadi saya bisa replace, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita masuk ke programnya. Untuk programnya teman-teman bisa download di link yang ada di deskripsi video. Di sini yang perlu teman-teman rubah adalah nama WiFi dan passwordnya. Di sini bisa disesuaikan aja sesuai dengan nama WiFi dan password yang ada di rumah teman-teman. Atau teman-teman juga bisa pakai portable hotspot yang bisa dibuat pakai handphone. Oke, kemudian di sini adalah beberapa programnya ya. Di sini kita bisa pakai di pin D2 dan D3 untuk LED hijau dan LED merah. Kemudian kita bisa punya variabel untuk menampung data dari pembacaan sensornya. Kemudian yang di sini kita untuk memakai pin D8 untuk DAT sensornya. Di sini untuk DAT 11 adalah jenisnya. Kemudian ini adalah buat setupnya. Untuk serialnya kita pakai segini 115200. Kemudian lampu atau LED dari green dan rednya dijadikan output karena kita akan pakai untuk menyalakan lampu LED-nya. Kemudian di sini kita mulai DAT-nya, dan di bagian bawah kita untuk mengkoneksikan ke WiFi dan menampilkan alamat IP-nya di serial monitor. Oke, di sini untuk membaca aja untuk sensor DAT11-nya, dan di sini adalah sebuah pengondisian ya. Jika nanti di buttonnya ditekan, nah, dia akan menyalakan lampu dengan menggunakan metode get ya. Kemudian yang bagian bawah sini ini adalah untuk stylingnya. Teman-teman bisa rubah untuk CSS-nya di bagian sini, dan yang di bagian bawah adalah interface di websitenya. Oke, seperti itu aja untuk programnya, simple. Kemudian kita bisa langsung upload programnya. Untuk upload programnya teman-teman bisa ke tools, kemudian pilih boardnya Wemos D1. Oke, karena di sini saya pakai Wemos D1, jadi saya pakai Wemos. Jika teman-teman pakai Node MCU atau board lainnya, teman-teman bisa sesuaikan aja. Oke, kemudian untuk portnya bisa dipilih. Oke, di sini belum kedetek ya. Oke, sekarang saya udah pasang USB-nya, dan ini portnya di port 7. Jika teman-teman tidak mengetahui portnya, teman-teman bisa ke device manager. Di bagian port teman-teman akan dikasih tahu nanti portnya pakai di pin berapa. Di sini adalah port nomor COM7 karena ini untuk boardnya bernama CH340 ya. Oke, sekarang kita bisa langsung upload. Oke, sekarang kita udah berhasil upload programnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke serial monitor ya. Kemudian pilih baud rate-nya 115200. Nah, terus kita bisa reset. Tekan reset di papan Wemos-nya. Oke, kemudian di sini akan menampilkan WiFi connected. Jadi board kita udah terkoneksi ke WiFi ini. Kemudian di sini menampilkan alamat IP-nya yang bisa kita akses di sebuah web browser. Nah, untuk yang ini adalah data dari pembacaan sensor ya, yang kita sudah print di sini. Oke. Kemudian untuk mencobanya kita bisa copy aja untuk URL-nya atau alamat IP-nya di sebuah web browser. Di sini
Nah, sekarang sudah tampil untuk interface dari websitenya. Di sini kita punya 2 tombol dan sebuah tampilan untuk monitoring DHT11-nya. Kita bisa full screen ya, oke, seperti ini, atau kecilin aja lah, nggak apa-apa. Oke, saat kita tekan untuk buttonnya, oke, LED hijau menyala. Oke, teman-teman bisa lihat di sini LED-nya sudah menyala. Kemudian saat kita tekan lagi yang merah, LED-nya menyala. Oke, ini belum menyala. Kenapa? Oh, salah ya. Ada yang salah, sorry. Ini kabelnya salah ya. Jadi untuk pemasangan kabel juga teman-teman harus hati-hati, jangan sampai salah. Oke, LED. Oke, masih belum nyala. Kita coba lihat. Oh, sorry, ini sini. A few moments later. Nah, tadi salah ya kabelnya. Sekarang kita udah coba. Oke, lampu merah mati. Kita coba lagi yang hijau. Oh, ini untuk merah, ini hijau, mati, nyala, mati, nyala. Sesuai dengan perintah yang udah kita tekan di buttonnya. Oke. Dan di sini bisa dilihat ya, suhunya berubah-ubah sesuai dengan pembacaan suhunya. Tapi sebenarnya untuk suhu ini dia akan berubah setelah browsernya di refresh ya. Nah, itu berubah. Kita refresh, berubah. Nah, sebenarnya kan karena kita tekan tombol ini, dia juga merefresh kan ya. Jadi netnya juga berubah seperti itu. Nah, untuk website tersebut teman-teman juga bisa buka di handphonenya. Caranya teman-teman tinggal connect aja di WiFi yang sama dan teman-teman buka Google Chrome atau browser teman-teman yang lainnya. Oke, kita masuk ke halaman URL. Kita bisa ketikkan aja ya untuk alamat IP-nya di sini. Itu 92.168.1.36. Oke, kita bisa klik go. Wis, belum connect ya. Oh, sorry, bukan 36 tapi 37 buat lahirnya. Nah, sekarang juga udah tampil seperti ini. Kita bisa matikan LED hijau. Oke, itu mati ya. Dan LED hijau nyalain, LED merah nyalakan. Oke, dan sensor DHT-nya juga tampil di sini. Nah, mungkin itu aja tutorial singkat project Internet of Things pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman yang suka dengan video seperti ini, video tutorial, dukung channel ini dengan cara di subscribe dan di like, dan jika teman-teman mau bisa di share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman yang lain yang mau belajar Internet of Things bisa terbantu. Semoga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.